Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salaman amma ba'd. Yang saya hormati Mas Fandi selaku apa istilahnya dengan ketua koordinator apa ketua asrama. Yang saya hormati teman-teman semua, alhamdulillahirabbil alamin, untuk kesekian kalinya kita bisa bertemu kembali setelah kemarin di bulan Ramadan, lalu ketika peringatan nuzulul Quran, dan hari ini alhamdulillah bisa bertemu dengan panjenengan semua, orang-orang yang luar biasa. Mudah-mudahan panjenengan semua senantiasa mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini insyaallah kita akan mulai, kalau judul atau tema besarnya kajian akhlak, ini sesuai dengan arahan, maka kita akan mengkaji kitab salah satu karya dari Imam Al-Ghazali, yaitu Bidayatul Hidayah. Tapi sebelum itu tentu mari kita mulai majelis ilmu ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan Allah takdirkan majelis ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an, mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama il amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra wal mufassirin wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa khassatan ila asy-syekh al-imam al-alim al-allama al-arif billah Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, memang kajian akhlak ini sangat penting sekali, karena kita ini akan bisa mengamalkan kalau tahu ilmunya. Jadi ending atau puncak dari ilmu itu sesungguhnya adalah hikmah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah memberi hikmah kepada orang yang Allah kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, maka sungguh dia benar-benar diberi kebaikan yang banyak. Nah, hikmah itu di dalamnya ada akhlak. Karena Rasulullah sendiri bersabda dalam salah satu hadis beliau yang saya kira teman-teman sudah hafal semua nih. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Dan Rasulullah itu dinyatakan dalam surah Al-Qalam ayat 4, Allah memuji Rasulullah dengan ungkapan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang luhur. Jadi orang tuh mau winter, tapi kalau nggak ada akhlak, maka biasanya kemanfaatannya di masyarakat ini tidak begitu tampak. Orang akan memandang, mesti masyarakat akan bilang begini, arek iku lho sakjane pinter, tapi sayangnya akhlaknya, bukan begitu. Tapi sebaliknya, umpama agak biasa, tidak terlalu menonjol, kecerdasannya, kepintarannya tidak terlalu menonjol, tapi attitude-nya luar biasa, itu orang akan respect. Tapi kalau bisa, ya kognitifnya kita punya
kepinteran, tapi kepinteran itu tentunya nanti implementasinya tetap harus dibalut dengan akhlak yang luhur, itu paling penting. Mungkin kalian pernah dengar ini ya panjenengan ya, dahulukan ilmu daripada akhlak. Itu maksudnya begini, ini banyak orang yang menurut saya agak salah paham, salah kaprah gitu loh. Jadi koyok-koyok itu dahulukan akhlak daripada ilmu. Akhlak, tapi ilmu ini gak dipelajari. Itu maksudnya begini. Akhlak itu munculnya itu setelah orang belajar ilmu. Ilmu itu kan dari alima ya'lamu. Maka kalau orang tahu, maka dia akan bisa memposisikan dan akan bisa berperilaku secara tepat. Tapi kalau sudah tahu, maka bukan ilmunya yang disombongkan, tetapi karena buah dari ilmu itu akhlak, maka akhlaknya ini yang dahulukan. Jadi jangan sampai keliru. Saya enggak belajar ilmu, yang penting akhlaknya. Loh, akhlak itu dari makanya di Al-Quran itu kan ayatnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu ketahuilah, itu dari alima ya'lamu. Ilmu nono. Annahu la ilaha illallah. Tadi termasuk ketauhidan itu ya harus diilmoni. Sampai nanti dari sisi, kan agama itu ada dari sisi ketauhidan. Ini wilayah iman. Nanti ada dari sisi syariatnya. Bagaimana hukum-hukum yang harus kita laksanakan. Mana yang diperintahkan, mana yang harus dijauhi. Kan begitu. Syariat. Lalu yang ketiga, dimensi dari itu dari dimensi Islam. Yang ketiga ada namanya ihsan. Nah, ihsan itu ya sesungguhnya implementasi dari akhlak itu. Berbuat ihsan. Maka dari itu, ini insya Allah kita mulai ya pelan-pelan, tapi nanti sambil sharing, sambil kita diskusi gitu aja ya. Jadi biar tidak monoton. Jadi bukan saya yang menyampaikan terus, sampai terus hanya mendengarkan, tapi kita nanti bisa sharing, bisa saling ngobrol, buat santai aja lah. Ya, gimana Mas Wandi? Gitu aja ya. Karena ini Selasa nanti saya 7:30, tapi 7:30 saya ada taklim di Ma'had sampai jam 9. Jadi nanti kita akhiri ya paling tidak jam 7 lebih sedikit lah. Ya kan cukupan kalau 1 jam kan. Oke, sekarang saya mulai dari muqaddimah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Karena pengantar itu menjadi penting untuk mengetahui prolog itu, untuk mengetahui secara umum, atau muqaddimah itu untuk mengetahui secara umum mengapa beliau menulis buku ini, apa sih urgensinya kan gitu, sehingga kita perlu tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam. Berkata Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alimu Al-Allamah. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu Al-Alim itu orang yang alim. Al-Lamah sangat alim. Itu namanya sighat mubalaghah. Jadi taknya itu menunjukkan mubalaghah. Fa'ala. Hujjatul Islam. Beliau itu dijuluki dengan Hujjatul Islam. Wa barakatul anam. Jadi Hujjatul Islam itu beliau bisa mempertahankan, memberikan argumentasi itu terkait dengan beberapa dan banyak aspek di dalam Islam. Ya, jadi kalau zaman sekarang itu Imam Ghazali itu profesor di banyak bidang. Kalau sekarang itu kan profesor satu bidang. Mengerucut, mengetahui banyak tentang sedikit. Kalau Imam Ghazali mengetahui banyak tentang banyak. Tahu bedanya ya? Kita ini kan belajar. Yang umum, yang banyak itu mengetahui sedikit tentang banyak. Kulit-kulit itu. Pernah tahu ini? Pernah. Begitu agak dalam, wah saya tidak tahu. Itu berarti tahu banyak tentang, tahu sedikit tentang banyak. Nah, kalau guru besar itu tahu memang ilmunya banyak, tapi mengetahui banyak tentang sedikit. Jadi fokus mengerucut pada satu bidang tertentu. Kalau ulama-ulama dulu, diantaranya Imam Al-Ghazali, Imam As-Suyuti, wah itu karyanya tidak hanya satu bidang. Sampai lihat Al-Ghazali itu,
Bicara filsafat, oke. Kemudian bicara tasawuf, menolak filsafat yang menyimpang, argumentasinya juga luar biasa. Al-Ghazali itu di usia wakilah 32, ada yang mengatakan 34, itu sudah memimpin madrasah nizamiyah, sudah jadi rektor. Berarti sudah diakui kapasitas keilmuannya. Itu Al-Ghazali. Ya, banyak sekali keistimewaan beliau itu. Beliau itu tapi dikenal akhir hayatnya itu sebagai salah satu tokoh tasawuf atau sufi. Maka sufi ahlu sunnah wal jamaah itu salah satunya adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Kan begitu. Nah itu intinya adalah akhlak. Jadi tasawuf akhlaki. Wa barakatul anam. Jadi beliau itu juga dijuluki barakatul anam. Apa barakatul anam? Barokah buat makhluk, buat manusia. Ini keberkahan yang luar biasa. Abu Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. At-Tusi itu nama tempat kota kelahiran beliau di kota Tus di Persia, di Iran. Qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu amin. Mudah-mudahan Allah qaddasa, menyucikan ruhnya dan juga Allah menerangi kuburnya di alam barzakh. Amin. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Nah ini pesan beliau ini di muqaddimah. Amma ba'du fa'lam, ketahuilah, ayyuhal harisul muqbil ala iqtibasil ilmi, wahai para orang-orang yang al-harisul muqbil itu punya keinginan yang kuat yang kemudian disertai dengan usaha yang kuat ala iqtibasil ilmi, ya, untuk mendapatkan ilmu, untuk menyalin ilmu. Karena ilmu ini kita peroleh dari guru kita dari gurunya lagi, terus sampai ke atas. Kan begitu. Tapi tetap dengan adanya penelitian dan lain-lain, ya, itu ada pengembangan ilmu pengetahuan. Kan begitu. Jadi ini Imam Al-Ghazali itu pertama mengingatkan semua orang yang serius dalam mencari ilmu. Al-mudhiru min nafsihi sidqar raghbah. Jadi yang serius itu yang secara zahir atau yang menampakkan, jadi dirinya itu jiwanya menampakkan betul-betul sidqar raghbah. Rasa ingin memiliki ilmu itu kuat. Dibuktikan dengan apa? Belajarnya rajin. Lalu disupport dengan apa? Ibadah. Karena ilmu itu kalau disupport dengan ibadah, disupport dengan doa, itu hasilnya jauh lebih baik, lebih bagus, lebih cepat. Kan begitu. Sekarang ini al-mudhiru min nafsihi sidghar raghbah ini agak berkurang, kecuali mungkin teman-teman yang di Yayasan Baitul Mal BRI ini insya Allah masih sergap-sergap ya. Kalau yang di luar-luar itu mohon maaf ya, ini fenomena sekarang itu ya. Jadi banyak yang maunya itu instan. Baca buku itu berat. Maunya itu pakai kecerdasan buatan. Langsung ngetik pakai chat open. Ya. Langsung buatkan saya tentang saya langsung keluar, langsung dibikin. Kadang baca itu, atau kalaupun dapat artikel langsung dikopas, tidak tahu siapa yang nulis, latar belakangnya penulisnya seperti apa, dan seterusnya. Apalagi mungkin yang terkait dengan artikel-artikel yang bicara mengenai agama. Ini kadang-kadang asal kutip. Kenapa kok maunya instan? Karena banyak yang tersibukkan dengan gadgetnya. Ya, ada yang aplikasinya
game online. Tapi di sini nggak ada ini. Ini kan aman semua kan, ngaji semua kan. Sehingga kalau nge-game itu sampai malam banget. Tapi kalau baca buku itu diluk semua ngantuk gitu. Jadi dapat tugas itu baru dijelaskan sama dosennya di awal pertemuan itu sudah pusing. Akhirnya pelampiasannya ke game. Itu banyak yang di luar-luar sana. Kalau enggak gitu nongkrong di kafe, swing. Ini kalau menurut Al-Ghazali, ya mohon maaf, ini belum masuk kategori al-mudhiru min nafsihi sidqar raghbah. Berarti dia belum menampakkan keinginannya yang kuat terhadap ilmu. Karena tidak sejalan dengan fakta kenyataannya, perilakunya seperti apa. Begitu. Ini yang diingatkan Al-Ghazali ini yang serius-serius ini. Wa faratat ta'attushi ilaih. Loh ini. Sangat haus terhadap ilmu. Sampeyan kira-kira sudah masuk kategori ini ya. Al-harisul muqbil al-iktibasil ilm. Al-mudhhiru min nafsihi sidqar raghbah. Wa faratat ta'attush ilaih. Jadi sangat haus terhadap ilmu. Imam Syafi'i itu pernah ditanya, bagaimana panjenengan wahai Imam Syafi'i ketika menginginkan sebuah ilmu yang ilmu itu akan berdampak pada buahnya adalah akhlak. Apa kata Imam Syafi'i? Saya itu kalau mengejar seperti itu seperti seorang ibu yang punya anak cuma satu, lalu dia kehilangan anaknya. Kira-kira kalau ibu-ibu itu anaknya cuma satu, jangankan anaknya satu, anaknya 5 saja hilang satu, kira-kira dicari enggak? Wah susah itu, diumumkan di mana-mana. Sedih begitu. Nah Imam Syafi'i itu seperti itu dalam menuntut ilmu. Nah kira-kira kita ini apa seperti itu atau belum? Ini yang perlu kita evaluasi diri kita masing-masing. Wa fartat ta'atushi ilaihi. Lain lanjutannya. Annaka ing kunta. Ini kata Imam Ghazali. Annaka ing kunta taqsidu bi talabil ilmi al munafasata. Ya. Bahwasanya jika engkau bermaksud ya, nyari ilmu itu hanya untuk tujuan munafasah. Apa munafasah itu? Persaingan. Jadi ada saingan-saingan. Wal mubahata. Bangga-banggaan. Itu keren itu. IP-nya sekian. Loh, apakah enggak boleh? Boleh, tapi itu bukan tujuan utama, gitu loh. Tapi untuk memicu semangat, kita perlu melihat yang atas kita. Jangan sampai yang melihat bawah kita. Kalau kita melihat bawah kita, itu orang akan nyantai. Zaman minimal IP berapa kalau tetap dapat beasiswa? Enggak ada syarat itu. Minimal berapa? 3,5. Untuk jurusan sosial. Untuk jurusan eksak sama. Biasanya di bawahnya sedikit. 3 ya? Nah, katakanlah 3. Itu kalau jenengan hanya nyari titik aman, saya masih aman. Lalu lihat temannya, kamu berapa? IPK saya 3,25. Sampean 3,35. Umpama ya, kacek 0, sampean akan merasa tenang. Mending aku. Akhirnya kadang motivasi belajarnya jadi kurang. Makanya kalau soal urusan prestasi, baik itu prestasi ketakwaan, ibadah, itu lihatnya yang atas. Tapi kalau lihat urusan duniawi, lihatnya yang bawah agar kita pintar bersyukur, kan begitu. Teman kita yang tidak bisa kuliah, teman kita yang tidak dapat beasiswa, harus kerja sendiri, umpamanya. Maka itu kita bersyukur. Bukan untuk ngapokno mereka, bukan. Jangan, na'udzubillah. Itu sama kayak orang sakit itu ya. Jadi orang sakit, tekanan darah 150 atau 180/140. Ini tinggi. Tapi setiap orang itu kan, ketahanan tubuhnya itu kan beda-beda satu sama lain. Ada yang 200 itu sudah tidak kuat, sudah drop dan harus dibawa ke UGD. Ada yang 200 masih aman. Dan ini kadang-kadang orang sakit itu melihatnya temannya yang lebih atasnya lagi. Wah, gak popo aku 120, itu 220 gak popo. Waduh, padahal tidak mesti itu. Bisa jadi 200 sudah berbahaya untuk orang tersebut. Makanya ini yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali,
Jangan sampai niat mencari ilmu itu hanya untuk niat sebagai saingan, lalu kemudian menjadi sombong-sombongan. Ya, bangga-banggaan, wa taqadduma 'alal aqran, yaitu merasa lebih unggul. Jadi unggul-unggulan di antara para teman-teman yang lain. Ya. Jadi niatnya itu tetap dijaga, tapi tetap prestasi juga harus ditingkatkan, dipertahankan. Wastimalata wujuhin nasi ilaika. Loh. Dan mencari, tujuannya itu mencari simpati agar orang-orang itu menjadi perhatian kepada engkau. Ini kata Al-Ghazali, disuruh hati-hati. IPK saya 3,9, nanti terbaik. Sehingga cewek yang saya kejar itu nanti akan melihat saya sebagai sosok cowok yang smart. Wow gitu. Itu istimalata wujuhin nasi ilaika. Wa jam'ah hitam atau hutamid dunya, atau tujuannya hanya untuk mengumpulkan urusan harta dunia. Itu diingatkan oleh Imam Al-Ghazali. Nah sekarang tuh mohon maaf, banyak zaman sekarang itu, ini memang sudah pergeseran orientasi ya. Itu orang mau kuliah, bahkan orang tua itu mengarahkan begini, kamu kuliah jurusan apa? Apa prospeknya setelah lulus? Kamu mau jadi apa? Itu banyak begitu. Mungkin di antara kita ada. Apakah itu tidak boleh? Kalau kita mengaca pada dawuhnya Imam Al-Ghazali, yang model begitu itu diusahakan tidak. Karena nanti bagaimana menuntut ilmu yang untuk menghilangkan kebodohan, untuk mencari ridho Allah, ini nanti akan tergeser dengan niat itu. Itu kalau tidak tercapai, sudah lulus, tiba-tiba nggak sesuai dengan ekspektasinya, bisa stres tuh. Padahal orang itu ya setelah lulus, ada yang memang linier dengan jurusannya, ada yang tidak linier. Kan rezeki Allah itu luas. Ada yang tidak linier, tapi ternyata dibukakan pintu rezeki yang jauh lebih besar. Bisa jadi begitu. Tapi harus melewati ujian dulu, kan begitu. Nah ini macam-macam. Jadi, loh kalau jurusannya umum gimana? Umpama manajemen terkait dengan pemasaran, ini kan urusan dunia. Semua urusan dunia itu bisa dicantolkan menjadi urusan akhirat. Kan begitu. Nanti di kitab yang lain Imam Ghazali itu menjelaskan. Dulu mungkin pernah kita sampaikan ya. Jadi ilmu itu ada yang memang sifatnya fardu ain. Yang fardu ain itu tidak bisa ditawar. Sampai belajar tauhidnya yang benar, ngajinya benar, baca Qur'annya benar, itu tidak bisa ditawar. Dan itu tidak bisa diwakilkan. Paham ya? Nanti di hadapan malaikat, di hadapan mahkamah Tuhan ditanya, suruh ngaji. Saya tidak belajar ngaji, saya belajarnya ilmu komputer. Ilmu komputer itu fardu kifayah. Tapi wajib orang muslim, orang mukmin harus ada yang mengambil itu. Ilmu hukum harus ada. Kan begitu. Tapi yang wajib-wajib itu, yang fardu ain itu tidak boleh ditinggalkan. Gitu loh maksudnya. Kalau kita mengacu pada dawuhnya Imam Al-Haddad, itu ukurannya itu parameternya begini. Urusan dunia, ya, kalau itu di dalam ketaatan kepada Allah yang mengantarkan kepada bekal menuju akhirat, maka dunia itu menjadi bekal akhirat kita. Tapi kalau untuk kemaksiatan yang tidak ada asarnya, bahkan malah menjerumuskan kita di akhirat, itulah dunia yang dilaknat. Ini yang tidak boleh. Makanya kita itu urusan bisnis apapun, tetap menjunjung tinggi etika, tetap menjunjung tinggi integritas, tetap menjunjung tinggi akhlak. Tidak menipu, kan begitu? Tidak bai'ul gharar. Gharar itu tidak jual beli yang mengandung tipuan dan seterusnya. Itu bagian dari akhlak, gitu loh. Sampai jadi apapun itu tetap akhlak itu harus diutamakan. Wa jam'a hitamid dunya fa anta sa'in fi hadmi dinika. Nah, ini kata Imam Al-Ghazali. Jadi kalau kalian, kalau engkau niatnya tadi itu hanya sebatas itu, lalu bangga-banggaan. Ya, ini loh saya, ini loh saya.
apalagi dengan kepintarannya itu lalu akhlaknya hilang, dia menipu banyak orang, maka ini bahaya. Kan banyak orang itu kemudian menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Berarti ini hanya jam'ah hitamid dunya tadi itu. Kata Al-Ghazali, fa anta sa'in fi hadmi dinika. Maka engkau itu sesungguhnya orang yang berusaha untuk menghancurkan agamamu. Hai. Wa ihlaki nafsika, dan menghancurkan dirimu. Jadi akan mengantarkan dirinya untuk menuju kehancuran. Wa bai'i akhiratika bidunyaka. Engkau menjual akhiratmu itu ditukar dengan dunia yang sifatnya remeh, yang sifatnya rendah. Itu kalau sampai ada yang tadi itu menghilangkan akhlak, lalu ilmu itu tujuannya hanya untuk memperkaya diri dan menghalalkan segala cara. Jadi tidak ada aturan agama di situ. Itu sebenarnya disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, maka orang tersebut sesungguhnya dia ini menjual akhiratnya dengan ditukar dengan dunia. Fasufqatuka khosiratun. Apa kata Al-Ghazali? Maka transaksimu itu adalah rugi. Ya, rugi. Maka kita sekarang sudah masuk kuliah, sudah dapat beasiswa, mari kita perbarui niat gitu loh. Jadi niat mencari ilmu itu karena melaksanakan perintah Allah, karena memang mencari ilmu itu hukumnya wajib. Di Al-Quran banyak sekali. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Kan begitu. Banyak lagi yang lain di ayat-ayat yang lain. Diangkat derajatnya seperti yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, kan begitu. Jadi perbaiki niat kita, ya. Karena kalau enggak nanti akan rugi. Tetap kita punya satu cita-cita. Karena orang itu salah satu Allah memberikan anugerah nafsu. Hawa nafsu itu agar manusia itu kreatif, inovatif. Termasuk punya apa istilahnya? Cita-cita sampai nanti ke depan tuh pingin jadi apa. Tapi niatilah ketika sampean pingin jadi apa itulah bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk orang lain dan untuk agama ini. Untuk bangsa dan negara. Itu jadi ibadah nanti. Kan begitu. Jangan hanya niat mek golek gawe dhewe tok. Eman. Itu Kiai Tolha almarhum al-Maghfurlah Profesor Kiai Tolha Hasan itu pernah bercerita, jangan sampai umur kita itu habis untuk ngurusi awake dhewe tok. Maka sampai di sini dilatih. Ada ketua asrama, ada perangkatnya kan, ada kan pengurus-pengurus yang lain. Itu kan latihan untuk bukan hanya ngurusi awake dhewe tapi ngurusi teman kita. Teman kita diajak untuk ngaji, diajak untuk baik, kan begitu. Jadi itu termasuk bagian dari latihan untuk mengamalkan ilmu. Fasufqatuka khosiratun wa tijaratuka ba'iratun. Jadi tijaratuka dianggap ba'irah. Ba'irah itu tidak untung. Ba'irah itu tidak ada untungnya. Karena tijarah di situ diibaratkan sampean belajar, ya kan? Meluangkan waktu, lalu usia sekian lama itu habis. Kalau niatnya hanya untuk tadi itu tidak ada untungnya, gitu loh. Makanya ini belum terlambat. Karena selama manusia itu masih Allah anugerahkan kepada dia ruh di dalam jasadnya, maka pintu taubat insya Allah masih terbuka. Pintu untuk memperbaiki diri kita. Gitu. Wa mu'allimuka, wah ini sampai katut guru-gurunya ini. Wa mu'allimuka mu'inun, dan gurumu iku mu'inun, jadi terlibat dianggap membantu laka ala isyanik, membantu kepada engkau atas kedurhakaanmu. Jadi kalau sampai punya guru, kok gurunya tidak mengingatkan, maka guru itu ikut terlibat membantu orang dalam maksiat kepada Allah. Ya. Jadi
Makanya guru itu punya kewajiban mengingatkan muridnya. Sehingga nanti ketika di akhirat ditanya apa sudah diingatkan, sudah, ya berarti sudah gugur kewajiban. Kan gitu. Saya itu biasa kalau di kelas itu di tengah-tengah materi, saya kan di BSA ya. Saya sekarang mengampu mata kuliah semantik sama fiqhul lughah. Itu kadang-kadang contoh semantik itu kan kajian makna bahasa itu kan. Itulah saya belokkan, saya masukkan ada pesan-pesan begitu. Ya karena apa? Karena ini memang kewajiban gitu loh. Jadi ada integrasi antara keilmuan yang kita sampaikan itu dengan agama. Karena semua ilmu itu sumbernya adalah Allah. Kecuali ilmu yang memang itu bertolak belakang dengan syariat. Seperti ilmu sihir. Kalau ilmu sihir kan yang menyebabkan kemurkaan Tuhan. Kan begitu. Nah ini ilmu sihir. Nah kita lanjutkan. Wa syarikun laka fi khusranik. Wah ini gurunya kena ini. Jadi kalau gurunya tidak mengingatkan, itu gurunya ikut berperan terhadap kerugianmu. Jadi gurunya ikut berperan. Makanya guru itu perlu mengingatkan. Dan orang itu harus memperbanyak guru. Tapi carilah guru yang tepat. Karena kalau salah guru ya repot nanti. Iya. Jadi biasanya nanti guru itu kalau sama-sama yang ilmunya itu sudah muttafaq alaih, sudah disepakati, bukan ilmu yang menyimpang, itu nanti akan ketemu di muara yang sama. Sampean mungkin pernah dengar dari Ustadz ini ngaji ini. Ini ada saya baca tadi ada kajian fikih. Ya. Nah nanti yang di fikih dengan yang di akhlak itu nanti mungkin ada beberapa poin. Oh ternyata dulu yang disampaikan Ustadz ini dengan Ustadz ini titik temunya di sini itu nanti sama akan bisa mendapatkan itu. Jadi itu nyambung. Nah ini. Jadi gurunya kena wasyarikun laka fi khusronik. Kenapa kok gitu? Karena kalau itu yang terjadi, guru itu diibaratkan wahua kabai'i saifin min qati'i tariqin. Jadi seperti orang yang menjual pisau yang dijual kepada begal. Jadi kalau zaman dulu tuh orang berbuat jahat itu kan begal ya. Kalau sekarang ini begalnya macam-macam ini. Kalau dulu itu begal secara fisik ya. Nyegat, lalu orang yang dalam perjalanan dengan bawa harta banyak itu mungkin habis berdagang atau apa begitu dirampas, dirampok kan begitu. Jadi ini seperti orang yang menjual pisau. Lah orang jual pisau itu kalau itu tahu yang membeli itu adalah begal, ini masalah. Beda kalau kecuali jualan di pasar, orang yang beli untuk apa kan orang sudah tidak tahu dia. Karena hukum pisau itu kan dikembalikan pada hukum asalnya. Dan begitu. Kok ternyata beli pisau kok dipakai untuk membunuh orang. Lah kan dia tidak tahu. Kecuali kalau dia belinya begini, saya beli pisau yang paling tajam untuk membunuh ini. Kalau itu dilayani, diberikan, berarti kita membantu orang melakukan kedurhakaan. Ya. Jadi sama, pedang itu ya, atau pisau itu kembalinya pada hukum asal yang nanti tergantung penggunaannya. Orang jual HP. Ini kan alat. Isinya macam-macam. Apa yang sampai tonton, sukanya apa, itu tergantung yang punya. Tapi ketika sampean beli, penjual kan tidak pernah tanya, Mas tuku HP sampean kayak apa Mas? Saya pakai untuk nonton itu loh, YouTube film yang begini-begini apa begitu, yang pakainya begini. Kalau ngomongnya begitu sampean, maka penjual itu kalau, ya Mas ini tak kasih linknya, wah malah bawat itu. Tapi kan tidak disebutkan, sehingga HP ini, jual beli HP ya tetap sah jual belinya. Dan ini ya tidak haram. Kok kemudian sampean pakai sih enggak. Sampean sendiri yang nanggung dosanya. Itu kan begitu. Karena sekarang itu ya alatnya hanya sekecil ini. Tapi semuanya ada di sini. Semuanya ada di
ini. Mau beli yang kameranya yang wah resolusinya stop bening begitu kan, biar fotonya bagus. Itu modusnya ngomongnya begitu. Ternyata dilihat untuk dipakai untuk melihat gambar-gambar yang tidak kena, biar lebih jelas. Soalnya ini bawat ini. Tapi di sini tidak ada. Ini contoh saja. Contoh. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau begini, man a'ana ala maksiatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Hati-hati ini. Barang siapa yang menolong orang lain ya dalam hal berbuat maksiat walaupun hanya dengan sepatah kata, maka dia syarikan lahu fiha. Dia terlibat di dalamnya. Jadi katut kena dosa ini. Ini hati-hati. Wa in kanat niyyatuka wa qasduka. Nah, ini lanjutannya ini. Wa in kanat, kalau tadi kan ingkun tataksidu bi talabil ilmi tadi munafasah dan seterusnya tadi. Nah, ini maka yang berikutnya wa in kanat niyyatuka wa qasduka, jika niatmu dan tujuanmu dalam mencari ilmu ya min talabil ilmi, jadi niatmu itu diniatkan bainaka wa bainallah, antara dirimu dengan Allah. Apa niatnya, isinya? Al hidayata duna mujarradir riwayah. Niatnya itu untuk mendownload petunjuk Allah, biar mendapatkan hidayah. Bukan hanya sekedar mujarradir riwayah. Mujarradir riwayah itu tidak hanya tampilannya pandai berbicara, enggak. Wis tanah, sampean belajar ilmu apa saja, apalagi yang eksak-eksak itu ya. Itu nanti kalau serius mau sampean melakukan penelitian, itu akan mendapatkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Karena Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya itu di alam semesta ini. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kan begitu. Itu surat Fussilat. Bisa kalian baca nanti. Jadi kata Imam Al-Ghazali itu begini. Jadi kalau niatmu, tadi kan pertama kan diingatkan. Orang yang mencari ilmu, sing ngomoyo ngerjakan tugas sampai jam 12 malam, jam 1 malam. Karena kewajiban ya, kalau ngerjakan tugas nanti, apalagi ini menjelang UAS, nanti deadline-nya kan sudah mau akhir, tugas akhir biasanya kan ada ya. Kalau kamu niatnya itu hanya untuk munafasah, hanya untuk bangga-banggaan, hanya untuk bersaing, hanya untuk tujuan mengumpulkan harta, lalu akhiratmu terabaikan, ini bahaya ini. Kamu rugi, gitu loh. Maka lanjutannya begini, tapi kalau niatmu ya dalam mencari ilmu itu adalah untuk mendownload petunjuk Allah, tidak hanya pingin pandai bicara tok. Fa'abshir, nah ini bacanya. Fa'abshir, maka bergembiralah. Ini pesannya di sini Al-Ghazali. Fa innal malaikata ya tabsutulaka ajnihataha idza masyaita. Jadi kalau niatnya itu benar lillah, maka malaikat itu membentangkan sayapnya untukmu ketika engkau berjalan dalam proses menuntut ilmu, sampai kayak gitu. Jadi membentangkan sayapnya itu maknanya bisa melindungi, mendoakan. Karena sayapnya malaikat itu, Rasulullah itu pernah, kan malaikat itu kan sayapnya itu macam-macam. Kalau dalam surah Fatir itu disebutkan alhamdulillahi fatiris samawati ja'ilil malaikati rusulah uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba. Jadi sayapnya itu ada yang 2 pasang, ada yang 3, ada yang 4. Nah Rasulullah itu pernah dawuh, satu sayapnya malaikat Jibril itu kalau dibuka itu bisa menutup ufuk. Ufuk ini dunia seisinya ini tertutup.
Ya kita tidak usah bayangkan bentuk wujud asli malaikat karena ini wilayah ghaibiyat. Itu wilayah keimanan. Kan begitu. Yang jelas malaikat itu mesti energinya energi positif. Kan begitu. Jadi ini sayap-sayap malaikat itu dibentangkan untuk melindungi, untuk mendoakan, untuk mensupport orang yang sedang menuntut ilmu kalau niatnya tepat. Gitu. Nah hanya itu. Wahitanal bahri. Ai fa inna hitanal bahri tastaghfiru laka idza sa'aita loh. Hewan-hewan, binatang-binatang, ikan-ikan di laut itu memintakan ampun bagimu ya ketika engkau sedang berusaha dalam proses menuntut ilmu. Sampai di sini ada yang rumahnya jauh ini, paling jauh dari mana nih? Kalimantan. Jauh dari keluarga, kan begitu? Kadang-kadang ada kerinduan kepada orang tua, kepada keluarga, iya di kampung. Malah lebaran enggak pulang. 3 tahun enggak pulang, apalagi Masya Allah. Luar biasa. Itu kalau sampai nuntut ilmu, terus niatnya tadi, kata Imam Al-Ghazali tadi, sesuai apa yang didawahkan oleh Hadratur Rasul, maka malaikat ikut mendoakan. Ikan-ikan dan semua binatang laut ikut memohonkan ampun bagi orang yang menuntut ilmu. Ini kan luar biasa ini. Sudah. Lanjutannya, sebentar ya sampai titik ya, nanti baru kalau ada tanya jawab saya persilakan. Walakin yang bagi laka an ta'lam. Bahkan engkau harus tahu, kata Imam Al-Ghazali, qabla kulli syai', sebelum segala sesuatu. Apa kata Imam Al-Ghazali? Annal hidayata allati hiya thamratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun. Bahwasannya hidayah, kan tadi nuntut ilmu tuh. Niatnya untuk mencari, untuk mendownload, untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Orang tuh kalau sudah dapat hidayah, berarti dia sudah dapat petunjuk. Karena hidayah yang paling tinggi itu namanya hidayah itu taufik. Hidayah itu taufik itu apa? Orang tahu dan mau melakukan kebaikan itu. Itu namanya hidayah itu taufik. Karena banyak orang tahu tapi tidak semuanya mau melakukan. Itu bedanya. Bisa dipahami ya? Jadi ngerti terus dilakoni kebaikan itu sudah mendapatkan hidayah itu taufik. Lah ilmu itu endingnya ke sana. Makanya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi yang punya rasa khosyah kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Nah ini, kata Al-Ghazali begini. Hidayah yang dia adalah buah dari ilmu. Kan tadi hidayah itu buah dari ilmu. Yang orang kalau dapat hidayah, maka nanti memunculkan etika atau akhlak yang baik. Itu sudah pasti gandengannya. Kalau orang akhlaknya tidak baik, apalagi melakukan pelanggaran terhadap syariat, maka tidak bisa dikatakan dia mendapatkan hidayah. Wong yang punya ilmu, yang diberi ilmu saja, belum semuanya mendapatkan hidayah itu taufik. Paham ya? Ada yang tahu ilmunya, tapi kemudian untuk dirinya saja sulit bisa bermanfaat. Ternyata kata Al-Ghazali, hidayah yang menjadi buahnya ilmu itu memiliki bidayatun wa nihayah. Bidayah itu apa? Bidayah itu permulaan. Dasar-dasar. Ini mulainya dari mana? Nihaya itu puncak, ending. Puncaknya kemana? Jadi hidayah itu ada mulainya dan ada endingnya. Ada ujungnya. Ini yang kita tuju. Makanya kitab ini disebut dengan diberi judul Bidayatul Hidayah. Ini maknanya adalah dasar-dasar hidayah yang ini langkah-langkah awal untuk menggapai nihayatul hidayah. Gitu loh. Yang mana nihayatul hidayah itu apa? Kembali lagi yaitu akhlak. Akhlak itu sifatnya luas. Ada akhlak makhluk manusia kepada Al-Khaliq. Ada akhlak manusia dengan manusia yang lain. Ada akhlak manusia dengan makhluk yang lain selain manusia. Sampai Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam
itu menulis satu buku judulnya Syajaratul Ma'arif. Itu membahas tentang akhlak, etika, ihsan. Mulai dari meneladani sifat Allah di dalam Al-Asmaul Husna, apa yang harus dilakukan manusia, dikupas ini. Itu Imam Izzuddin bin Abdissalam. Terus hidayah itu tidak hanya punya itu, tapi juga punya zahirun wa batinun. Ada aspek luar, ya. Ada aspek zahir, ada aspek batin, aspek dalam. Karena di dalam ajaran kita itu mesti mengedepankan dua aspek ini. Tidak bisa hanya dominan zahirnya tok, tapi batinnya kropos. Ini juga berbahaya. Batin tok, zahirnya nggak dilakukan, ya keliru. Wah, akhirnya orang nggak mau sholat, gerakan sholat. Yang penting sholat itu ingat. Jadi batinnya eling tok, tapi nggak sholat. Nanti jadi aliran kebatinan. Itu juga nggak benar, kan gitu. Maka dua aspek itu selalu. Mungkin dulu waktu Ramadan pernah saya sampaikan ya. Jadi kalau sampean lihat ibadah-ibadah mahdhah itu selalu mencakup dua aspek itu. Sekarang orang ibadah haji. Haji itu memang yang dominan itu ibadah zahirnya. Dibutuhkan kekuatan fisik. Ya kan? Tawaf, sa'i, kan begitu. Tawaf 7 putaran, sa'i, itu fisik. Tapi tetap orang dituntut untuk bisa memetik, menggali hikmah aspek batin dari ibadah haji itu. Kalau aspek batin itu bisa diunduh, bisa didownload, inilah yang mengantarkan seseorang itu menjadi haji yang mabrur. Kan begitu. Padahal haji mabrur itu jelas-jelas Rasulullah mengatakan tidak ada balasan bagi haji mabrur itu kecuali surga. Kan begitu. Ini lagi-lagi panggilan keimanan. Puasa, sama puasa juga begitu. Zahirnya orang enggak makan, enggak minum. Tapi kalau sampai lihat kan, man lam yata'aula zur wala amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Jadi ada aspek batin. Salat ada gerakannya. Aspek batinnya apa? Dihayati bacaannya. Termasuk ada aspek tumak nina. Sehingga akan memunculkan buah dari sholat itu. La wusula ila nihayatiha illa ba'da ahkami bidayatiha. Loh ini. Tidak bisa mencapai puncaknya, puncak hidayah tadi itu. Kecuali setelah orang itu menapaki dasar-dasarnya. Permulaan. Kita ini kalau mau naik gunung, nggak bisa, saya nggak mau ngoyo pakai tanjakan-tanjakan. Saya maunya langsung di atas. Saya mau menancapkan bendera merah putih. Umpama kalau pencinta alam, biasanya kan begitu. Di atas puncak gunung apa, menancapkan merah putih, lalu foto di sana. Lalu dicetak, ditempel di rumahnya. Itu biasanya pencinta alam kan begitu. Oh, saya pernah ini mendaki. Ini ketinggiannya sekian di atas permukaan laut. Dan seterusnya. Nah kita ini tidak bisa kalau kemudian saya tidak mau ngoyo naik mulai dari bawah, tapi saya pengennya langsung ke atas. Bisa nggak langsung ke atas? Ya bisa, tapi dengan cara-cara lain. Tetapi itu juga ada caranya, tidak ada yang instan. Orang ngilang itu nggak iso. Soalnya pakai pintunya Doraemon. Tapi ya hanya ada di Doraemon. Di alam nyata kan tidak ada. Nah kita ini sejak kecil sudah sering nonton Doraemon, jadi kadang-kadang tuh memimpikan. Semua itu kalau fasilitas jaga itu akhirnya jadi malas, kayak Nobita itu. Nobita itu kan ngerjakan apa malas, nunda-nunda. Nanti endingnya ujung-ujungnya minta tolong Doraemon, tolonglah Doraemon. Wah, celingang gitu. Nah kita ini kadang-kadang ketularan Nobita. Padahal tidak ada Doraemon. Allah mengajarkan sesuatu itu secara berproses. Jadi la wusula ila nihayatiha illa ba'da ahkami bidayatiha wala athura ala batiniha illa ba'dal wuqufi ala zahiriha. Loh ini. Dan tidak bisa mengetahui atau merasakan batinnya kecuali setelah orang tersebut itu melakukan atau mendirikan atau melaksanakan yang zahirnya. Salat. Salat itu esensinya kan ingat.
Wa aqimis sholata li dzikri. Itu firman Allah kepada Nabi Musa yang kemudian diabadikan dalam surah Toha. Tapi tidak bisa kemudian, saya tidak mau gerakan sholat. Yang penting zikir, yang penting saya ingat. Wah, iso. Puasa itu punya empati ke orang lain. Lalu ikut merasakan bagaimana sih orang yang lapar. Itu kan hikmahnya. Kok kemudian syariatnya tidak dijalankan? Saya tetap kok bisa empati walaupun saya tidak puasa. Oh, tidak bisa. Itulah ciri ajaran di dalam Islam yang ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu orang sampai setingkat apapun itu tidak bisa meninggalkan dunia syariatnya. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir itu pernah didatangi iblis, yang iblis itu menyerupai gurunya. Singkat cerita datang, kemudian mengatakan begini, sudahlah Abdul Qadir, mulai sekarang kamu sudah tidak lagi wajib sholat. Karena tingkatanmu sudah tinggi, sudah dekat dengan Allah. Kan gitu. Atau wakilah dalam cerita yang lain, katanya suara itu suara dari Tuhan. Padahal itu iblis tadi itu. Itu langsung ditampik oleh Syekh Abdul Qadir. Tidak mungkin. Karena dalam tataran ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, itu semuanya dimensi zahirnya harus dijalankan. Barulah di situ kita memetik dimensi batinnya. Kalau dimensi batin belum diperoleh, maka dimensi zahirnya jangan ditinggalkan. Sholat katanya mengantar pada ketenangan. Saya kok belum tenang ya. Sudahlah mulai besok saya tidak usah sholat lagi. Ya keliru. Ini semua nanti akan mengerucut pada nihayatul hidayah, yaitu dimensi akhlak yang sangat luhur. Akhlak kepada Al-Khaliq dan akhlak kepada sesama makhluk. Itu mungkin untuk pengantar kita pada malam hari ini. Monggo saya persilakan kalau ada yang mau tanya. Monggo. Ayo. Sapandi, mau tanya? Monggo. Gimana? Oke. Jadi kalau di dalam ajaran kita, itu sesungguhnya yang diajarkan itu, kita ini dalam mengejar sesuatu, itu punya keinginan boleh, tapi kalau sampai berambisi yang sampai merugikan orang lain, ini yang dilarang. Kalau terkait dengan umpama, kita dalam waktu tertentu, umpama kita fokus belajar, lalu kita dalam waktu tertentu kita tidak berinteraksi dengan orang. Kalau masih sebatas itu tidak merugikan, itu masih memungkinkan dan masih diperbolehkan. Ya, umpama sampean saya harus ngejar deadline untuk jurnal ini sehingga tidak bisa diganggu. Izin kepada teman-temannya, minta pengertian, itu boleh. Cuman tetap semua itu harus pertama kita bisa mengukur diri kita. Karena banyak orang yang kadang-kadang itu mengejar ambisi, lalu lupa dicantolkan tawakalnya lupa, sehingga kalau itu tidak tercapai, akhirnya depresi. Ini bahaya ini. Makanya dalam Islam itu kan diatur. Orang itu punya keinginan itu boleh, karena memang nafsu itu tujuannya itu. Tetapi harus diarahkan. Siapa yang arahkan? Akal. Akal itu dibimbing oleh agama. Gitu. Kita berinteraksi, kalau kewajiban-kewajiban yang mutlak, umpama kewajiban ibadah mahdhah kita kepada Allah, kalau itu tidak bisa ditawar. Ya Allah, saya ini sedang deadline harus mengerjakan ini untuk submit jurnal sekian-sekian. Saya izin tidak sholat subuh. Tidak bisa. Kalau itu jelas tidak bisa. Cuman kalau masih sesama makhluk, yang penting sama-sama pengertian dan tidak merugikan. Yang tidak boleh itu kalau sampai merugikan.
Umpama kita ini hidup di komunitas sosial, contoh kecil merugikan. Sampean kok dengan begitu lalu enjoy, gara-gara izin tidak melakukan tugas-tugas. Mungkin di sini kan di komunitasnya ada jadwal piket. Izin seminggu mungkin oke, sekali gitu ya, dalam sehari, dalam sepekan. Tapi kemudian keterusan. Aku tak izin lagi nih. Masalah. Makanya keseimbangan itu penting sekali. Nah, keseimbangan itulah yang kemudian Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wasata itu apa? Wasatiyah. Kenapa kok umat Islam disebut ummatan wasata? Agar tidak seperti umat terdahulu. Orang Yahudi itu dominan materialistis. Sebaliknya orang-orang Nasrani itu dominan sisi batinnya. Materi-materinya materialistis itu ditinggalkan. Sampai lihat, sampai sekarang ajarannya masih tersisa. Mohon maaf ya, ini bukan bermaksud mengerdilkan agama lain. Di agama itu orang itu kalau mau mendekat kepada Tuhan, itu dia sudah bertekad kepada Tuhan, maka urusan biologis dengan makhluk, dengan lawan jenis, itu diabaikan sehingga dia dilarang untuk menikah. Kan begitu? Dalam Islam tidak begitu. Makanya Rasulullah itu mengatakan, asumu wa uftir. Saya ini ya puasa, ya berbuka. Wa atazawwajun nisa. Saya juga menikahi para perempuan. Menikahi perempuan. Jadi ada keseimbangan. Lah kalau al-Yahud, kenapa kok ummatan wasato? Karena al-Yahud itu mereka lebih dominan pada aspek-aspek yang materialistis, zahir. Sampai lihat dulu. Ketika Nabi Musa itu diundang oleh Allah untuk beraudiensi selama 40 malam, 40 hari itu umat Bani Israel ketika itu dihandle oleh Nabi Harun. Tapi ternyata Nabi Harun ini dalam tanda petik ini kalah dengan Samiri, Musa as-Samiri. Samiri itu kemudian membuat Tuhan itu dari patung yang ada unsur mistisnya, ada patung secara tampak materialis, zahir. Kemudian mereka ramai-ramai menyembah itu. Jadi itu sisi zahirnya, belum lagi yang lain-lain. Jadi ummatan wasato itu menjembatani di antara dua ini. Yang ternyata nanti umat Islam inilah yang akan menjadi saksi sebagai parameter nanti di hadapan Allah. Ya kan? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan Rasul itu sebagai syahid, sebagai saksi sekaligus yang disaksikan. Yang menyaksikan sekaligus sebagai saksi dan yang menyaksikan. Jadi ada keseimbangan, itu yang bagus. Cuman tadi itu artinya kalau dalam hal-hal tertentu yang masih bisa ditoleransi, umpama kita dikejar deadline tadi, maka itu masih memungkinkan, yang penting ada komunikasi. Bahkan ada dulu di pondok saya waktu mondok maksud saya, ada teman saya itu yang serwegep, rajin ngajinya. Sampai-sampai ketika teman-temannya jadwal ro'an, dia itu di masjid ngaji, enggak kamar. Alasannya diajak ro'an, aku sih ngaji. Ngajinya bagus, tapi ketika dia mengabaikan kewajiban yang lain yang menjadi kewajiban di jamaah atau komunitas, ini menjadi masalah, enggak baik. Padahal di Islam itu tidak diajarkan seperti itu. Ya kan begitu. Bisa dipahami ya? Yang lain? Satu lagi mungkin? Iya. Lanjutannya tadi ya. Kita ini menjadi ummatan wasato, sekaligus di ayat yang lain dalam surah Ali Imran disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu, umat Rasulullah Muhammad itu adalah khaira ummah, sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas. Tapi syaratnya ada 3. Ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah. Landasannya ini.
Kita ini akan termasuk khairu ummah kalau kita melakukan 3 hal ini. Pertama, kita mau ta'muruna bil ma'ruf. Nanti soal strategi dan cara ada pendekatannya. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Antara ta'muruna bil ma'ruf dengan tanhauna 'anil munkar itu memang lebih berat yang kedua ini. Saya kasih analogi atau sebuah kias ya, sebuah perumpamaan. Dulu kalau di pesantren, mungkin ada di antara penjenengan di pesantren. Di pesantren kan ada departemen atau seksi keamanan, ketertiban. Ada seksi ubudiyah yang ngobroi orang jamaah, ngajak orang baik. Itu biasanya musuhnya yang lebih banyak itu kalau jadi keamanan. Kalau di pondok modern mungkin jasus, mata-mata itu yang nyatet siapa yang tidak pakai bahasa kan. Itu musuhnya banyak. Kenapa? Karena dia watanhauna 'anil munkar. Sama, kalau ada teman kita yang melakukan kemungkaran, nanti kemungkaran itu ada level-levelnya. Kan begitu. Pokoknya sesuatu yang diingkari oleh sebuah komunitas itu perbuatan mungkar dalam level yang paling bawah. Ma'ruf itu adalah sesuatu yang diketahui dan disepakati itu baik. Karena tidak mungkin orang banyak begini lalu bikin kesepakatan. Mulai hari ini mencuri itu baik. Tidak mungkin. Pasti ada yang berontak. Ajaran agama kita kan tidak begitu. Nah, nilai-nilai ma'ruf itu diturunkan dari nilai agama. Termasuk nilai-nilai tradisi tapi yang tidak bertentangan dengan agama. Itu menjadi nilai yang ma'ruf. Yang mungkar itu yang menyelisihi itu. Sama sudah bikin jadwal piket. Kok ada yang tidak pernah mau piket? Itu berarti dia termasuk melakukan kemungkaran dalam level komunitas itu. Nah, cara mengingatkannya gimana? Itu memang resiko kita. Cuman, kabar gembiranya adalah kita itu punya kewajiban mengingatkan, walaupun hanya 1 kali. Itu sudah nanti di hadapan Allah bisa menjadi alasan kita bahwa kita sudah mengingatkan. Nah, tinggal nanti caranya yang efektif gitu loh. Nah, kenapa kok saya katakan begitu? Karena di juz 9 itu ada ayat yang menceritakan Bani Israel. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'idhuna qauma. Lima ta'idhuna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Jadi dulu kelompok Bani Israel itu ada 3 kelompok besar. Yang 2 pertama ini kelompok orang solih. Tapi bedanya kelompok pertama itu dia merasa solih, yang penting aku wis apik, wong liya urusane dhewe-dhewe. Itu kalau bahasa sekarang begini, saya malas ngingetin, wis padha tuweke, padha gedene, wis padha ngertine. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, saya tetap harus mengingatkan, walaupun wis padha gedene. Kenapa? Karena faktanya manusia itu memang tempatnya salah dan tempatnya lupa. Maka watawasau bil haq, watawasau bis sabr itu tetap harus dimunculkan dalam satu komunitas. Ya, makanya ini ada perannya masing-masing. Nanti sesuai perannya. Kalau tidak sesuai perannya, ya tidak apa-apa. Itu juga bagian dari mengingatkan. Nah, kemudian kelompok ketiga ini orang-orang yang pokoknya tidak baik lah. Nanti tinggal levelnya. Ada yang memang kufur, ada yang memang sudah iman tapi maksiatnya jauh lebih banyak. Macam begitu kan? Lah orang yang kedua tadi, kelompok kedua tadi, mengingatkan kelompok yang ketiga ini. Kata kelompok pertama komentarnya begini. Ngapain kamu susah-susah? Dia memang bawaannya begitu. Terus biarin aja. Nanti lah ngerti sendiri nanti. Kalau dalam bahasa Al-Quran tuh, nanti suatu ketika Allah yang akan menurunkan siksa bagi mereka, bagi dia, bagi kalian. Atau Allah yang akan membinasakan. Karena wis nemen ini. Apa jawaban kelompok yang kedua ketika diprotes yang pertama? Ma'dziratan ila rabbikum. Saya mengingatkan ini karena nanti di hadapan Allah ketika saya ditanya, saya sudah mengajukan alasan ma'dzirah. Saya sudah mengingatkan ya Allah. Kan begitu. Karena mengingatkan itu yang menjadi kewajiban. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kan begitu. Bukan kewajiban kita untuk dia mau atau tidak, enggak. Tapi kita menyampaikan kebenaran. Itu yang menjadi kewajiban kita. Nah, tinggal sekarang caranya. Strategi itu ada di akhir juz 14. Di surah An-Nahl. Allah berfirman, Ud'u ila sabili rabbika.
Ajaklah kepada jalan Tuhanmu. Berarti jalan kebaikan ini. Pertama, bil hikmah. Hikmah ini wah luas sekali. Kan tadi di awal sudah saya sampaikan ayat yu'til hikmata may yasha. Hikmah itu apa? Dengan perilaku yang baik, akhlak yang baik. Makanya Rasulullah itu sampai ngajak orang kafir sekalipun, tetap akhlaknya dimunculkan. Ini berat. Efektif, iya. Cuman memang butuh waktu. Kalau hikmah, ud'u ila rabbika bil hikmah, ini yang level tertinggi. Jadi hikmah itu nanti tinggal penjabarannya. Menurut para ahli tafsir, ini bermacam-macam. Jadi ada pendekatan sampean personal, ada lewat ini, lewat ini. Kok orangnya masih tersinggung saja, sebenarnya sama sudah mengingatkan. Karena kalau orang itu hatinya sudah berat, itu sudah angel, itu ya memang gampang tersinggungan. Kadang ngaji begini, ya Ustadz itu nyindir saya. Padahal Ustadznya juga enggak tahu sampean di sini ngapain aja kan juga enggak tahu saya. Iya kan saya kan nyindir, ya apa saya mau nyindir sampean wong saya enggak berada di sini. Ini kan kita bicara ajaran secara umum. Astagfirullah. Ini saking semangatnya ini. Ini apa karpet ini? Mungkin ada tisu. Ya Allah. Mohon maaf nih. Ini saking semangatnya sampai nyampluk-nyampluk Kak Karpet. Aduh. Mohon maaf. Saya khilaf. Ini al-insan mahal khata' wan nisyan. Saya enggak eman karpete, eman tehnya. Saya jadi cek ngelak teh karek dici akhirnya. Gak usah gimana entek waktu ini. Bikin lagi panas lagi nanti jam 8. Jadi kembali ke tadi itu. Jadi bil hikmah. Yang kedua wal mau'izatil hasanah. Al mau'izatil hasanah itu ya disampaikan dengan tutur kata yang baik. Karena orang itu seburuk-buruknya orang itu pasti lebih suka diomongi dengan cara yang baik. Bahkan orang yang kenyataannya tidak baik itu diomongkan faktanya itu tidak senang. Saya tidak tahu kamar sampean ya. Kamar cowok itu biasanya, walaupun yang rapi juga banyak. Itu ada yang pulang kuliah, cantol-cantol begitu. Nyuci itu kalau tidak laundry itu gak dicuci-cuci. Laundry yang kadang tumpuk koncone sak kamar itu. Lambimu loh. Itu kalau orang Jawa itu bilang kemproh atau kopros gitu ya. Jorok lah, kopros. Sampeyan ngomongin kanca sampean itu. Kamu urip barang-barang kopros. Itu orang diomongin begitu itu artinya itu enggak terima. Padahal fakta. Loh, itu artinya apa? Fitrah manusia itu sesungguhnya itu dia dalam kebaikan. Makanya sampean itu kalau dipuji orang kebaikan, walaupun itu kadang tidak ada pada diri kita, kita merasa, padahal gak ada dalam diri kita. Tapi kalau kata diomongin, faktanya ada keburukan, rada gak terima gini. Artinya apa? Itu bukan berarti kita besar-besarkan enggak, tapi mestinya kita introspeksi diri, maka kebaikan dalam diri kita dan perilaku kita, itulah yang harus kita perbesar, sehingga dugaan orang lain tentang kebaikan pada diri kita, itu nanti lama-lama akan menjadi doa dan kenyataan. Sementara keburukan, itu mudah-mudahan bisa hilang. Jadi ketika orang ngomong buruk tentang kita, tidak terbukti. Buktikan bahwa itu tidak terbukti ada pada diri kita. Nah itu harapannya begitu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dituturi kok ngengkel ae. Boleh berdebat, tapi tetap Al-Qur'an acuannya wajadilhum billati hiya ahsan. Angel ini. Ya debatlah, tapi tetap billati hiya ahsan. Jangan debat kusir, enggak ada selesainya. Ya, ini bukan bermaksud mengecilkan profesi kusir loh ya. Jadi kalau debat kusir itu debat yang enggak ada ilmunya. Itu biasanya orang begini memang susah untuk dikasih tahu. Ilmunya biasanya pokoknya. Enggak. Pokoknya begini. Enggak bisa, pokoknya begini. Loh, gini loh, argumentasinya apa? Analog, rasionalisasinya seperti apa? Enggak, pokoknya begini. Kamu itu kan baru masuk sini, saya udah lama di sini. Pokoknya begini. Nah ini, hati-hati. Tapi saya enggak tahu loh ya, di sini ada apa enggak. Ini kan saya cerita gitu loh. Wallahu a'lam. Bisawab. Tidak usah nunjuk teman kita ya, karena satu jari menunjuk teman kita
4 jari menunjuk diri kita. Gimana, Ustaz Fandi? Masih ada waktu ya 3 menit lagi lah. Iya, iya. Nanti kalau jawabannya tidak nutut kepanjangan bisa PR nanti. Pertemuan bulan depan. Saya mendapatkan pertanyaan nih. Bagaimana gitu untuk meyakinkan diri atau apa yang menjadi dasar untuk kita itu bisa di tengah komunitas ini. Mungkin kalau saya di kasusnya kan sebagai bagian dari UPM juga, kemudian di lingkungan UPM BRI kan, di lingkungan BRI kan pegawai BRI gitu, sehingga harus yang mungkin dituntut untuk memberikan contoh ke masjid, mungkin harus dari sisi positifnya kan, diharapkannya kan seperti itu. Kemudian mengajak ke lingkungan yang harus sedekah, infak dan lain sebagainya seperti itu. Tapi juga itu tentang pekerjaan, itu yang bisa menjadi dalil sehingga menguatkan kita itu bagaimana seperti itu ya. Walaupun mungkin kita ada di posisi yang setara seperti itu. Beda mungkin kalau misalnya ada kiai itu kan beda memberikan nasihat atau sesuatu. Atau mungkin teman-teman kalau yang di kampus sebagai orang di eksplorasi juga dengan teman-temannya seperti itu, mungkin di kelas sehingga harus mencontohkan, tapi mungkin kapasitasnya masih merasa mungkin sebetulnya kita sama, mungkin posisinya hanya seperti, tapi dia punya sebagai orang dia harus mengingatkan semuanya juga. Mungkin hal yang bisa menjadi penguat atau dalil mungkin yang sehingga kita harus menggunakan seperti itu dengan posisi kita seperti ini, itu bagaimana? Oke. Jadi memang dalam melihat ketidakberesan atau kemungkaran, itu Rasulullah pernah berpesan begini, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Itu makna terjemah harfiahnya. Sehingga ada ulama yang memahami biyadi itu dengan posisi atau kekuatan, atau biyadi itu kekuasaan yang dia miliki. Kalau Mas Fandi di sini sebagai ketua asrama, kan punya dibanding yang lain kan lebih tinggi. Itu kalau memungkinkan. Tapi bagaimana kalau kita ini setara, lalu kita ini mau mengingatkan tuh rasanya berat sekali karena ini sudah koncoplek. Maka lanjutannya kan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Tapi wa man lam yastati fa bilisanihi. Tapi wa man lam yastati, tadi kalau biyadihi tidak bisa, nggak punya kekuasaan, maka dengan lisannya. Kok lisan tetap tidak bisa? Fa biqalbihi. Dengan hatinya. Dengan cara apa? Mendoakan. Yang kedua, jangan pernah terputus untuk memberikan contoh yang baik, tapi usahakan jangan ada kesan menggurui. Ini yang berat. Itu kalau setara loh ya. Karena kadang kalau kita itu teman sebaya, terus kita itu menggurui, itu masalah juga. Yang penting sampai tetap menampilkan perilaku yang baik, tapi tetap bergaul dengan mereka. Tapi yang buruk-buruk yang ada di mereka, kita tidak terpengaruh. Tapi bagaimana kita ini memberikan pengaruh yang positif. Jadi begitu. Kalau sudah mentok, tidak bisa melakukan apa-apa. Ya fabiqol bihi tadi itu, didoakan. Wadzalika aful iman. Itu kata Rasulullah begitu. Jadi yang penting ada proses itu. Tapi jangan ditinggalkan. Karena kalau ditinggalkan kewajiban kita itu, sekecil apapun, makanya nanti akan jadi masalah. Artinya jenengan punya kewajiban walaupun di kalangan itu ada orang yang lebih senior daripada jenengan. Kan itu repot. Kalau mengingatkan kan kesannya menggurui kan begitu. Maka yang perlu kita kedepankan adalah contoh-contoh konkret dalam melakukan hal-hal yang baik. Itu yang paling penting. Ada lagi? Terus ya, nanti disambung lagi. Ini sudah 19.25. Saya akan melanjutkan di kelas di sana. Mudah-mudahan manfaat. Nanti insya Allah bisa sharing di lain waktu. Jadi apa yang saya sampaikan ini ya sekedar tambahan informasi yang boleh panjenengan jadikan acuan, tapi bukan satu-satunya dianggap kebenaran. Karena boleh jadi apa yang menjadi pemikiran saya yang ada landasan-landasan itu juga mungkin ada pemikiran lain yang nanti akan bisa saling melengkapi gitu loh. Sampai bisa menyalahkan lain-lain, nanti tinggal sampai modifikasi. Ini baiknya seperti apa. Tapi ala kulli hal
Mudah-mudahan kita ini betul-betul menjadi orang-orang yang senantiasa memiliki akhlak yang baik sebagaimana diajarkan oleh junjungan kita Hadratul Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.